Bapa kami yang di surga, sukacita kembali kami boleh beraktivitas yang hari ini kami kembali mau membaca firman-Mu, supaya kami dapat selalu ingat menjadi kekuatan dan merenungkannya, supaya firman-Mu melekat di hati dan jiwa kami selamanya Tuhan. Untuk kami setia di dalam firman-Mu, karena itu kami akan selalu mentaatinya. Dalam setiap kehidupan kami belajar dan setiap hari mau hidup kudus, bertobat, dan selalu hidup jujur dan tidak bisa hidup seperti anak-anak dunia, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu jujur, setia, dan juga tidak mau menjadi orang-orang munafik. Kami tetap mencintai Yesus Kristus selamanya. Kami akan melakukan kasih kepada sesama. Kami juga akan berbuat kebaikan kepada semua orang. Tetapi dalam banyak hal, walaupun kami berbuat baik, kami sering ditindas, dihina, dicaci, dihujat, dijauhi. Bahkan jika kami menegur yang salah, orang-orang Kristen sendiri tidak mau menerima kami. Terpuji Tuhan atas semua yang telah kami lakukan, supaya semua orang menjadi pelaku-pelaku firman sejati. Karena kami tahu di dalam gereja sendiri banyak sekali antikris yang sesungguhnya. Mereka tahu Bapa, Anak, Roh Kudus, bahkan mereka tahu perbuatan-perbuatan Kristus. Tetapi tidak satu pun contoh teladan Kristus yang mereka lakukan. Mereka seenaknya berbuat jahat di dunia ini. Katanya anak Tuhan, tetapi di dunia ini mereka percaya kepada dukun-dukun, sering datang pada peramal-peramal, tidak mempercayai Tuhan Yesus yang sesungguhnya empunya segala kuasa. Bahkan mereka juga menjadi orang-orang cabul, penjinah, dan juga berbuat kejahatan di dunia ini dan seenaknya. Bahkan menindas orang-orang yang lemah, miskin, bahkan mau mencuri kekayaan orang lain. Dalam banyak hal, mereka juga tidak peduli ketika mereka kaya. Karena itu ya Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus tetapi tidak mentaati firman bukanlah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Mereka adalah umat palsu yang tidak melakukan firman, tahu firman tetapi tidak berbuat firman. Karena itu materaikan kami Tuhan, yang mengenal firman, supaya kami tetap setia menjalani firman. Karena kami tahu ketika kami miskin, ketika kami susah, kami kaya, kami senang, kami tetap melakukan kasih, kami tetap berbuat kebaikan kepada semua orang. Pun kami tidak dapat apa-apa dari dunia ini, tetap kami mengasihi sesama kami tidak pandang bulu. Bahkan sesama saudara pun kami tetap mengasihi dan mendoakan mereka, sekalipun mereka tidak tahu bagaimana keadaan hidup kami. Kami tahu banyak mereka, saudara-saudara sekalipun, tidak mau peduli kepada kami ketika kami menegur yang salah. Ketika kami ingin berbaikan dengan mereka, mereka menolak kami. Bahkan sering kami ini dijanjikan hal-hal, tetapi selalu kami disakiti dengan banyak janji dan dusta mereka. Kami tahu kami tidak selepel dengan orang-orang itu. Kami tahu kami akan tetap setia di dalam Tuhan. Doa kami yang panjang ini kami benar-benar keluarkan dari isi hati kami kepada Tuhan, karena kami tahu sekalipun saudara-saudara pun bisa membuat kami celaka. Kami tahu semuanya digoncangkan, tetapi orang-orang miskin dekat kepada Tuhan. Orang-orang yang remuk hati, redam, dekat kepada Tuhan. Tetapi orang-orang sombong menjauhkan diri dari Tuhan dan menjauhi diri dari kasih kepada sesama. Tuhan, tolong kami, berkati hidup kami, biar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa belajar sedari kami miskin, kecil, bahkan kami tidak punya apa-apa. Tetap saja kami bisa berbagi, bukan memandang bulu, bukan juga memandang siapa mereka. Ketika kami berpunya, kami bisa melakukan kasih kepada siapa saja. Karena itu cukupkanlah kami ya Tuhan, walaupun kami tahu banyak kekurangan dalam hidup kami. Kami tidak selepel dengan orang dunia ini. Mohon Tuhan lindungi kami dari kejahatan dunia ini. Walaupun kami banyak menderita, kami tahu justru penderitaanlah yang mendekatkan kami kepada Tuhan. Di dalam susah, senang, sedih. Amin. Pembacaan kitab kita pada siang hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2.
ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-27 dengan perikop antikristus yang berbunyi demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti, memahami, merenungkannya. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman yang sejati, menjadi penginjil-penginjil Tuhan di muka bumi, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kasihani mereka ya Bapa, mereka yang di dalam kegelapan. Kami tahu segala sesuatu berasal daripadamu, karena itu semuanya akan kembali kepadamu. Hingga sampai saat ini kami masih tetap berdoa bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, supaya mereka dibukakan hati, jiwa, dan hidupnya untuk membukakan hati tentang kebenaran, bukan tentang apa yang nampak dan terlihat, tetapi suatu hari mereka akan tahu siapa Yesus Kristus sesungguhnya, dan siapa yang menjadi junjungan kami, penguasa hidup kami sesungguhnya. Kami yakin dan percaya, kami tetap diurapi hingga kami kembali kepadamu. Urapan Roh Kudus-Mu tetap menyertai hidup kami dengan firman-Mu, dan kami akan tetap taat dan setia hingga akhir hidup kami, sekalipun sering godaan, cobaan, ujian menerpa kami. Tetapi semakin hari kami semakin dikuatkan karena kami mengenal firman dan membaca firman. Karena itu tak ubah-ubahnya kami manusia yang butuh kekuatan daripada firman, yaitu terutama firman yang hidup, Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami, atas semua keadaan, kekurangan, kemiskinan, kebahagiaan, sukacita, kekayaan, atau apapun itu yang berasal daripadamu. Karena kami yakin semua berkat berasal daripada Engkau. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Semoga kita semua dapat memahami tentang arti daripada antikristus yang sesungguhnya. Amin.